Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil hingga tewas. Motifnya diduga lantaran kasus tambang ilegal galian C di Solok Selatan. Pelaku disinyalir tak senang korban melakukan penangkapan terhadap sejumlah penambang ilegal. Lantas apa yang melatar belakangi tindakan nekat seorang AKP Dadang? Benarkah pelaku terlibat di balik tambang ilegal Solok Selatan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kabar Reskrim periode 2009-2011 Komjen Pol Punawirawan Ito Sumardi dan anggota Kompolnas Hoirul Anam. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Selamat petang Mbak Maria, Mbak Winnie. Selamat petang, salam sehat selalu. Ya, salam sehat untuk semuanya. Saya mau ke Pak Anam terlebih dahulu. Pak Anam, Anda sudah menerjunkan tim Kompolnas terjun langsung ke lokasi. Apa temuan-temuan di lapangan, Pak Anam? Belum lagi, kemungkinan besar besok baru berangkat ya. Tapi kalau persiapan untuk berangkat ke sana semua informasi sudah kami kumpulkan. Yang pasti begini sebenarnya sesuai dengan tupoksinya Kompolnas memang mendorong kinerja kepolisian yang baik. Artinya dalam konteks kasus ini memang kami minta dilakukan tindakan yang profesional dan transparan. Dan ini menunjukkan sesuatu yang menarik gitu ya. Yang pertama pelakunya sudah menjadi TSK. Ya. Yang kedua anatomi kejahatannya sudah dijelaskan ya mau diungkap sedemikian rupa. Misalnya begini, kalau kita monitoring penjelasannya Humas ya, yes. Humas Polda di sana mengatakan bahwa ini terkait soal penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasat Reskrim di sana. Ya, ada sopir yang ditangkap, ada macam-macam yang ditangkap, terus juga dikatakan saat ini TSK-nya 340 gitu. Yeah. Artinya memang ada perencanaan dan saya kira perencanaannya tidak hanya berhenti soal persiapan pembunuhan, tapi konteks pengetahuan soal adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasat Reskrim kepada pelaku penambang ilegal. Sehingga ya ini harus dibongkar ya luas gitu ya. Karena ini problem yang sangat serius dalam konteks penegakan hukum kita. Jangan sampai orang-orang merasa di atas angin terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian. Siapapun itu. Sementara itu Pak Ito, mungkin Anda bisa memberikan bagaimana pengamatan Anda mengenai kasus ini. Apakah penembakan yang dilakukan pelaku terhadap korban ini memiliki unsur emosional sehingga pelaku ini dengan tergesa-gesa ataupun secara tidak wajar menembak rekan kerjanya, ini istilahnya. Bagaimana Pak Ito? Baik, dengan tidak bermaksud mendahului daripada pendalaman yang sekarang sedang dilakukan di Polda Sumbar maupun di Kompolnas, Mbak ya. Saya mencoba untuk menyampaikan opini saya sesuai dengan pengalaman. Kalau orang menembak, itu pasti orang itu sudah terbiasa dan pasti dalam keadaan yang sangat-sangat emosional. Nah, kalau kita lihat kejadiannya ini kan ada dua struktur atau strata daripada struktur Polres yang berbeda. Yang satu adalah kepala bagian operasi yang mau pensiun, kemudian yang satu adalah kasat. Lazimnya kalau setiap ada penindakan atau operasi itu di bawah kendali kepala bagian operasi. Tapi saya, menurut pendapat saya, ini tentunya kita melihat mungkin bisa saja Kapolres memerintahkan langsung kepada kasatnya atau kepala satuan fungsi tanpa melalui pimpinan di atasnya untuk melakukan satu tindakan apabila ada terindikasi mungkin yang bersangkutan itu terlibat dalam satu target yang akan diungkap ya oleh Polres. Jadi di sini bisa saja ada yang terganggu. Kemudian juga kita lihat sekarang mungkin yang bersangkutan akan pensiun ya, pasti paling tidak meskipun itu mendapatkan sesuatu dari hal yang melanggar hukum, tapi dia yang bersangkutan tentunya mungkin ya nanti pada saat pensiun dia akan kehilangan daripada sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dia pada saat pensiun. Nah di sisi lain tentunya dari almarhum ini kan juga mereka masih memiliki idealisme yang tinggi ya. Apalagi ini sudah perintah Pak Kapolri ya, tentu dia akan melakukan. Nah di saat ini bisa saja terjadi komunikasi yang mungkin komunikasi antara yang tua dan yang muda ini ada komunikasi yang menimbulkan luapan emosional sehingga
si pelaku tersebut bisa langsung melakukan penembakan ya, apalagi kalau di kepala itu sudah bukan penembakan yang tidak disengaja ya. Mungkin kalau di badan masih tidak untuk membunuh ya, tapi kalau di kepala sudah pasti itu maksudnya adalah untuk membunuh yang bersangkutan. Sehingga ini perlu didalami ya motif yang bersangkutan. Tapi hal ini tentunya menjadi sesuatu yang harus dilihat dari aspek psikologis, kemudian juga harus didalami daripada si pemilik tambangnya itu ya, karena kan pemilik tambang ini juga apakah betul dia selama ini memiliki kedekatan dengan si pelaku ya, kemudian dengan siapa saja yang mungkin bisa dikaitkan. Kalau kita lihat setelah menembakkan, pelaku itu menembak kalau nggak salah rumah Kapolres. Mungkin dia kesal ya, kenapa tidak memerintahkan dia langsung kepada Kasat Serse. Nah, kemudian dia juga telah menelpon, saya dengar seorang perwira menengah di Polda mengatakan dia akan menyerah ya. Nah ini tentunya sesuatu yang dilakukan itu pada saat setelah menembak pasti akan ada timbul penyesalan. Tapi apa yang disampaikan Pak Kapolri bahwa ini harus diusut tuntas, apalagi diawasi oleh Kompolnas, saya yakin kasus ini nanti akan bisa disampaikan ke masyarakat, tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan. Ya Mbak ya, baik. Demikian. Iya, Pak Anam tadi dijelaskan oleh Pak Ito bahwa kalau kemudian tembakan ini diarahkan kepala, artinya ini sudah pasti ingin menghabisi nyawa yang bersangkutan. Apakah ini mendasari penetapan pasal 340 itu tadi? Kalau kami sepanjang saat ini ya masih monitoring, belum ketemu langsung sama teman-teman di Polda sana, melihat penjelasan dari Humas, ya konstruksi peristiwanya tidak hanya soal sasaran tembak, tapi juga 340 itu kan yang paling penting persiapan, pengetahuan pelaku ini atas satu kejadian, terus direaksi dengan persiapan dia menggunakan senjata, sekian magazin dan lain sebagainya, itu yang menjadikan ini 340. Dan kami mengapresiasi teman-teman Polda ya, untuk melihat anatomi kejahatannya dan menempatkan 340 sebagai satu pasal sangkaan. 340 sebagai pasal sangkaan dengan konstruksi peristiwa seperti itu dan dikatakan bahwa memang ada kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasat Reskrim, persis apa yang disebutkan oleh Pak Ito maupun Pak Kapolri, ya ini harus diusut tuntas siapapun dalam dibaliknya gitu. Termasuk apakah hubungan pelaku dengan tambang dan sebagainya. Itu dia. Gitu. Pak Ana, mungkin juga di sini kan kita lihat bahwa korban saat ini ataupun saat kejadian sedang bertugas gitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak kepolisian. Dan ini ada upaya menghalang-halangi tidak dari pelaku menurut Anda? Kalau sepanjang yang sekarang beredar di publik ya, terus komunikasi awal kami dengan Polda itu memang dugaan kuatnya memang ada upaya menghalang-halangi gitu, menghalang-halangi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasat Reskrim. Tapi sekali lagi ini kan masih dugaan, belum diklarifikasi dengan mendalam, dan kami juga menunggu apa yang dilakukan oleh teman-teman Polda. Karena kami melihat kecepatan menangani kasusnya, kedalaman menangani kasusnya, termasuk juga keterlibatan teman-teman dari Mabes Polri ini patut untuk diapresiasi gitu. Cepat dan tidak menutup-nutupi misalnya soal ini nggak terkait tambang, sudah dijelaskan oleh Humas bahwa ini ada soal tambang yang sedang diperiksa oleh Kasat Reskrim. Ya diskusi awalnya ada 338 ternyata menjadi 340 karena konstruksi dan anatomi kejahatannya demikian. Menurut kami ini langkah-langkah yang menurut saya harus kita apresiasi, namun demikian tetap harus kita lakukan pengawasan karena sekali lagi tidak cukup dengan profesionalitas saat ini, tapi juga harus dilakukan dengan cara transparan. Publik juga kepingin tahu apa yang terjadi, khususnya terkait latar belakang kenapa kok peristiwa itu terjadi. Gitu. Iya, itu tentu pertanyaan publik. Tapi yang kemudian juga sedang beredar saat ini, pertanyaan besar publik adalah begini, Pak Ito. Mengapa kemudian pada saat kejadian berlangsung, pada saat pelaku ini menembakkan tembakannya kepada kepala korban begitu ya, mengapa kemudian tidak ditahan oleh beberapa tim juga kepolisian yang berada di lokasi? Apa yang mendasari hal ini kalau menurut pengamatan Anda, Pak Ito? Pertama saya bicara masalah pasal dulu ya Mbak ya. Kalau pasal saya melihat pasal 340-nya itu memenuhi karena yang bersangkutan mungkin dihubungi oleh seseorang bahwa ada orang-orang yang terlibat
illegal mining itu yang ditahan, sehingga dia mempersiapkan diri untuk bisa ketemu ke tempat yang di pemeriksaan ya. Kemudian pasal 282 KUHP ya, tentang menghalang-halangi atau meringangi pemerintahan penyidikan ini juga bisa masuk ya, karena itu kan sudah masuk ke dalam ranahnya pemeriksaan oleh reserse. Nah, pada saat penembakan yang bersangkutan itu kan sedang memegang senjata, Mbak. Tentunya juga dalam keadaan dia emosinya yang sangat labil, yang sedang marah ya, itu terbukti kan dia begitu naik mobil melewati rumah Kapolres, dia melepaskan tembakan ke rumah tersebut ya. Kemudian juga di situ tentunya ada teknik dan taktik bagi anggota Polda untuk tidak segera untuk melakukan, misalnya terjadi baku tembak, maka akan hilang untuk bukti-bukti untuk pendalaman kasusnya itu kasus menyangkut apa dan bagaimana siapa saja yang terlibat. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasif. Mungkin kita lihat ada yang pertanyaan ya, mungkin dari rekan-rekan Komisi 3 DPR, kenapa yang bersangkutan tidak diborgol sedang merokok. Itu salah satu teknik yang saya juga pernah alami, bagaimana membuat orang itu untuk meredakan emosinya sehingga dia mau cerita. Dan saya dengar yang bersangkutan akhirnya menceritakan meskipun masih perlu pendalaman. Jadi saya kira kenapa dia pada saat itu tidak ditangkap, itu biasanya terjadi satu situasi yang shock ya, kecuali kalau penembaknya teroris dan lainnya itu mungkin beda. Tapi ini kan kabak op ya, orang ketiga di Polres ya. Tentunya bagi anggota juga masih bingung gitu, ada apa. Kemudian mereka yang bersangkutan melarikan diri kan. Termasuk juga faktor hierarki ya Pak ya? Di Polda. Ya. Termasuk juga faktor hierarki ya? Ya betul, hierarki kan dia orang ketiga ya Mbak ya. Jadi tentunya ini juga ada faktor psikologis ya, sehingga yang bersangkutan juga tidak ingin menyerahkan di Polres. Ya, dia pasti ingin menyerahkan di Polda dan dia menelpon seorang perwira menengah ya di Polda bahwa dia akan menyerahkan diri, jangan ditangkap, kalau ditangkap dia akan melawan. Nah, itu yang saya dengar informasi yang ya mungkin ini juga sesuatu yang perlu menjadi pendalaman. Kenapa dia menyerahkan diri di Polda, dan yang paling penting adalah bagaimana mengungkap kasus ini, mengapa terjadi dan bagaimana bisa terjadi dan jangan sampai terjadi lagi. Jadi apa yang disampaikan Pak Kapolri akan bisa menjadi pembelajaran bagi Polda-Polda lainnya. Mudah-mudahan demikian, Mbak. Ya, baik. Pak Ito, Pak Anam, nanti kita lanjutkan kembali dialog kami selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dan pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog. Dan pertama kami akan kembali menanyakan kepada Pak Anam. Pak Anam, melihat dari kasus ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga apa sanksi yang seharusnya dijerat oleh pelaku? Silakan Pak Anam. Iya, kalau secara kasusnya sendiri sudah dilakukan ya, dengan penempatan tersangka dengan pasal 340 dan lain sebagainya, itu kan ya pasti itu akan dipecat gitu. Ada pemecatan dengan tidak hormat, terus ada proses pidana. Nah, menurut saya ini penting dalam satu peristiwa. Tapi kan sebagai satu bentuk pencegahan, memang mekanismenya harus terus-menerus, misalnya soal penggunaan senjata, psikologi dan lain sebagainya, sehingga tidak emosi ketika pegang senjata. Tapi lepas dari itu, momen kasus ini sebenarnya merefleksikan kita bagaimana hubungan-hubungan, misalnya kalau di Polres Solok sana antara penambang ya, karena kasus tambang ilegal di sana kan udah lama gitu, makanya ditindak hukum oleh Kasat Reskrim. Nah itu ya mulailah bersih-bersih sehingga ini menjadi satu gerakan yang baik gitu ya, untuk refleksi diri, termasuk juga menjadikan tindakan hukum itu profesional, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, oleh karenanya dengan peristiwa ini minimal di Polres Solok, jadi cek siapa saja, apakah ada selain pelaku misalnya yang terkait urusan tambang ilegal. Karena ini serius mengancam penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Nah, kalau tindakan hukum atau penegakan hukum itu mendapatkan halangan, ya berarti masa depan negara hukum kita juga terancam gitu. Nah, kami mendukung tindakan untuk melakukan tindakan profesional bersih-bersih terhadap siapapun yang merintangi, menghalangi penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian.
Termasuk juga dalam kasus ini artinya Anda juga mendukungkah bahwa Kompolnas mendukung diberlakukannya pasal berlapis terhadap pelaku, tidak hanya kemudian pembunuhan berencana 340 tapi juga menghalangi proses penyidikan? Kalau lihat fakta peristiwanya dan itu juga sudah dijelaskan oleh Humas, ya kami sangat mendukung gitu. Karena memang faktanya demikian. Kan kalau penyempatan pasal itu ya sesuai dengan faktanya saja. Tapi lepas dari soal itu, ya secara institusi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kapolri harus tindak tegas, ya, dan ini menjadi refleksi bersama. Lah salah satu tindakannya di luar konteks tindakan hukum adalah bentuk prevention. Apa itu? Ya salah satunya bersih-bersih anggota, oknum, kalau memang ada kaitannya dengan tambang ilegal ini. Sehingga ke depannya penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang dilakukan oleh Polres gitu ya, Polres Solok, itu tidak ada halang-halangan lagi. Dan ini bisa menjadi refleksi bagi teman-teman wilayah di tempat wilayah yang lain, Polres-Polres yang lain, Polda-Polda yang lain. Dan ini penting sinyal ini, simbol ini kepada seluruh Polda. Kami mendukung penegakan hukum yang profesional, kami mendukung penegakan hukum bagi siapapun yang merintangi penegakan hukum oleh teman-teman kepolisian. Berkaca dari kasus ini, Pak Ito, apakah menurut Anda diperlukan pengetatan lagi peraturan kepada aparat yang memegang senjata api? Apakah diperlukan pula tes psikologis kepada aparat tersebut, Pak Ito? Pengalaman saya, Mbak, ya, tes psikologis itu dilakukan secara berkala. Tapi kalau lihat daripada si pelaku itu kan sudah 1 tahun lagi dia pensiun. Latar belakang pelaku pengalamannya adalah di pasukan elit, ya. Pasukan elit Brigade Mobil, pasti dia sudah pernah mengikuti beberapa kali operasi kepolisian. Nah, kalau orang mau menembak itu tentunya dia harus punya sesuatu mental yang sangat kuat, ya. Kemudian yang kedua dia bisa melakukan dan dia biasa melakukan dalam bentuk latihan. Nah, di sini bukan melihat bahwa dia itu mampu atau tidak, tapi ada faktor psikologis apa sampai dia kemudian melakukan penembakan dengan maksud untuk bukan melukai, melumpuhkan, tetapi membunuh seseorang, ya. Saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Irwan Anam, ya, saya juga sependapat, ya, kan ini juga sesuatu yang bisa masukkan kategori bahwa yang bersangkutan adalah merintangi penyidikan, ya, merintangi penyidikan masuk dalam pasal 282 KUHP, ya. Nah, saya kira mungkin masalah senjata ini ya sulit, ya, karena orang kalau sudah pegang senjata itu pada saat tesnya itu semua pasti baik, ya. Nah, tentunya secara situasional apakah yang bersangkutan itu ada hal-hal yang membuat akhirnya menyalahgunakan penggunaan senjata. Nah, ini tentunya akan menjadi pelajaran atau pendalaman dari pihak Propam yang akan dijadikan referensi tentunya bagi Polda lain. Mudah-mudahan kasus ini tidak terjadi di tempat lain dan ini bukan merepresentasikan kondisi Polri saat ini, ya, karena ini hanya merupakan oknum dari satu tempat. Nah, saya kira juga ini pelajaran yang sangat baik, apalagi di kawal Kompolnas. Saya kira tidak ada hal-hal yang mungkin akan disembunyikan. Nah, demikian, Pak. Iya, Pak Ito, kan kalau misalnya kita melihat kasus ini tanpa mendahului nanti hasil dari pihak kepolisian, ya, tapi paling tidak ada kecurigaan diduga ada keterlibatan dari oknum polisi dalam urusan tambang ilegal ini. Tapi kalau Pak Ito melihat secara lebih menyeluruh begitu, ya, bagaimana kemudian kita bisa menghapus secara tuntas beberapa hal kasus-kasus yang kemudian di-backing oleh aparat kepolisian, Pak Ito? Masalahnya gini, Mbak, ya, harus jujur bahwa saat ini tingkat kesejahteraan bagi anggota kepolisian itu jauh dari memadai, ya. Tentunya ini pun juga akan bisa membuat orang gelap mata yang ada terlibat judi online, kemudian menjadi backing, karena itu mungkin sesuatu yang wajar, ya, kalau dilihat daripada nilai seorang manusia yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi misalnya seseorang menjelang pensiun, dia akan berpikir pada saat pensiun, gaji pensiun dengan gaji pada saat dinas itu jauh, ya. Nah, ini tentunya harus mendapatkan juga perhatian daripada pemerintah, ya, karena dimanapun juga di negara-negara maju itu kesejahteraan dari anggota penegak hukum maupun tentaranya itu mendapatkan perhatian yang demikian besar, ya. Jadi bukan berarti ini diperbolehkan, ya, tapi ini sesuatu yang manusiawi, ya. Ya, ini tentunya harus didalami apakah memang kehidupan yang bersangkutan itu dalam keadaan yang cukup atau mungkin keadaan yang di bawah daripada
kecukupan. Nah ini juga harus menjadi pendalaman daripada teman-teman dari Kompolnas maupun dari Polda. Tapi bagaimanapun juga apa yang dilakukan itu jelas 100% adalah melanggar hukum pidana, apalagi menghilangkan nyawa orang. Dan itu adalah temannya sendiri ya, dari keluarga besarnya, itu sangat kita sesalkan ya, termasuk keluarga besar Polri, termasuk saya. Saya kira itu yang mungkin harus referensi ya Mbak ya, bagi Polda yang lain dan juga bagi pemerintah. Nah, bagi penambang ilegal ini harus ditusut tuntas ya, karena pengalaman saya hadapi penambang ilegal ini kadang-kadang kita akan berhadapan dengan masyarakat. Itu dia, Pak. Masyarakat itu sudah ya selama ini mereka sudah bekerja, tapi karena tidak ada izin, ya mereka nekat. Nah, karena ada penegakan hukum, yang didekati adalah aparat penegak hukum supaya mereka aman, tidak ditegakkan. Nah, ini yang mungkin sesuatu yang dilematis ya, Mbak ya. Oke, ya kita akan tunggu nanti bagaimanakah proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Sumbar. Terima kasih Pak Ito, terima kasih Pak Anam juga atas waktunya di Kabar Petang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih.